Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat keimanan, kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini walau lewat layar kaca. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat ini dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman terang benderang Islamiyah. Bulan Ramadan, bulan yang paling agung di antara bulan-bulan lainnya, bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam, dan bulan yang penuh ampunan di dalamnya. Maka di bulan inilah kita dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta memperbanyak amalan ibadah. Ada 3 nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita dapat meningkatkan keimanan secara istiqomah. Yang pertama, memperbaiki sholat dan pelaksanaannya. Pada zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang terlalu sibuk akan urusan dunianya, sehingga melewatkan sholat-sholatnya, meninggalkan sholatnya, bahkan sholatnya dalam terburu-buru. Maka Nabi berpesan, jika engkau sholat, maka anggaplah sholat itu adalah sholat terakhir bagimu. Jika rasa itu telah tumbuh di dalam benak kita, maka tidak akan ada lagi yang berani meninggalkan sholat dan bermain-main dalam sholatnya. Dan barang siapa yang memiliki sholat yang baik, maka ia telah merasakan nikmatnya keimanan, sholat sebagai penyejuk dalam hidupnya, serta mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Yang kedua, menjaga lisan. Pada bulan Ramadan ini, kita tidak hanya menahan hawa nafsu, tidak hanya menahan rasa lapar, akan tetapi kita juga menjaga lisan agar supaya kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Karena hanya dengan lisan kita dapat menyakiti perasaan orang lain tanpa menyadarinya. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata-kata yang baik atau diam. Dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa ciri-ciri orang yang beriman ialah orang-orang yang bermuhasabah dalam ucapannya. Jika perkataan itu buruk bagi dirinya dan orang lain, maka tahanlah ucapan tersebut. Akan tetapi jika perkataan itu bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, maka ucapkanlah. Karena khairun nasi anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir ialah bersikap qanaah. Qanaah ialah menggantungkan seluruh harapannya kepada hanya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulialah hidupnya. Dan barang siapa yang menggantungkan harapannya kepada orang lain, maka hinalah hidupnya. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Dari ayat tersebut kita bisa simpulkan bahwa tidak ada tempat pengharapan lain selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah tempat kita berharap. Hanya Allah lah yang mengetahui kebutuhan kita. Hanya Allah lah juga yang dapat memenuhi kebutuhan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dari kultum ini bisa kita simpulkan bahwa tanamkanlah 3 nasihat Nabi dalam kehidupan sehari-hari kita, agar supaya kita mendapatkan lebih banyak kebaikan-kebaikan
dan terhindar dari segala keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.